Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama Ibu Riani Suryanisa. Ibu mengajar di mata pelajaran korespondensi. Baiklah, hari ini pertemuan pertama kita di kegiatan belajar mengajar daring. Pada mata pelajaran korespondensi ini terdapat beberapa bab yang harus kita pelajari. Pada materi pertama ataupun bab pertama dari korespondensi ini yaitu tentang komunikasi kantor. Mengenal komunikasi kantor. Sebelum Ibu Jo menjelaskan apa itu komunikasi kantor, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering berkomunikasi baik dengan keluarga, teman maupun orang-orang di sekitar kita. Komunikasi sangat diperlukan untuk menerjemahkan apa yang dipikirkan. Begitu juga dalam organisasi atau kantor, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mewujudkan pencapaian tujuan organisasi atau kantor. Setelah pengertian dari komunikasi yaitu proses pengiriman dan penerima berita, pesan, dan informasi yang mengandung arti dengan menggunakan berbagai media dari suatu pihak kepada pihak lain sehingga pesan dapat dipahami dengan baik. Sedangkan komunikasi kantor adalah komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor, atau ada yang menyebut dengan istilah tata hubungan kantor atau office communication. 5 komponen dari komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator yaitu pihak yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Pesan yaitu gagasan, ide, ataupun informasi yang akan disampaikan oleh komunikator baik dari bentuk lambang, bahasa lisan, maupun bahasa tubuh. Komunikan yaitu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Media komunikasi atau sering disebut juga dengan saluran komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang disampaikan, baik melalui telepon ataupun surat. Komponen yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, yang merupakan respon atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Proses komunikasi. Dari bagian proses komunikasi terdapat 6 jalur proses komunikasi berlangsung. Yang pertama, seorang komunikator mengirim pesan dalam bentuk apapun melalui media komunikasi kepada komunikan, dan komunikan akan mengartikan pesan tersebut untuk memberi umpan balik atau respon ataupun tanggapan kepada komunikator. Apabila umpan balik atau feedback dari komunikan sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator, artinya komunikasi telah berjalan baik dan berhasil. Fungsi komunikasi kantor ada 4. Yang pertama, fungsi kontrol. Fungsi kontrol yaitu setiap organisasi pasti memiliki organ yang mempunyai hierarki dan wewenangnya. Yang kedua yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini dapat berupa pemberian umpan balik kepada bawahan mengenai hal yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakan, dan langkah yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi emosi. Bekerja merupakan wujud interaksi sosial, dan salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dengan komunikasi. Komunikasi dapat mengekspresikan emosi pegawai yang negatif, misalnya rasa kecewa, frustasi, atau ketidakpuasan karyawan. Yang terakhir yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi ini berhubungan dengan kelancaran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer dengan mentransfer data dan memilih alternatif pilihan. Bentuk komunikasi umumnya terdapat 5 bentuk. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Contohnya, komunikasi antar diri sendiri dengan Allah, karena komunikasi ini berupa doa yang diucapkan oleh diri sendiri dan juga untuk diri sendiri. Komunikasi yang kedua yaitu interpersonal.
interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, ketika kita mempunyai suatu masalah, terus kita berbicara ataupun mengobrol dengan orang tua untuk mencari solusi. Nah, obrolan itulah yang merupakan contoh dari komunikasi interpersonal karena dilakukan antara satu orang dengan orang lain yang memungkinkan adanya feedback atau umpan balik secara langsung. Bentuk komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Contohnya seperti rapat. Karena rapat komunikasi ini dapat berlangsung lebih dari dua orang atau lebih secara tatap muka. Terus yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, baik dilakukan antar individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, baik yang sifatnya formal maupun tidak formal. Terus yang terakhir adalah komunikasi massa, yaitu penyampaian pesan kepada banyak orang yang dilakukan melalui media massa agar pesan yang disampaikan diterima pada waktu yang bersamaan. Contohnya seperti seorang calon gubernur yang berpidato untuk kampanye yang dilakukan di lapangan terbuka dengan ribuan orang atau sekelompok orang secara tatap muka. Itu contoh dari komunikasi massa. Adapun komunikasi yang berlangsung dalam tempat kerja atau kantor itu ada dua, yaitu ada komunikasi internal dengan komunikasi eksternal. Komunikasi internal ini komunikasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi. Komunikasi internal yang terdapat tiga dimensi. Yang pertama komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi vertikal itu sendiri adalah komunikasi dari pimpinan ke karyawan atau dari karyawan ke atasan. Sedangkan komunikasi horizontal atau komunikasi ke samping yaitu komunikasi yang dilakukan antar pegawai atau staf lain. Sedangkan komunikasi diagonal atau komunikasi silang yaitu komunikasi antara pegawai pada tingkatan kedudukan yang berbeda pada tugas atau fungsi serta tidak mempunyai wewenang langsung. Terus yang kedua adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini komunikasi yang terjadi antara pimpinan organisasi dengan pihak atau khalayak di luar organisasi. Jenis komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama berdasarkan cara penyampaian. Yang kedua berdasarkan jalur komunikasi, yang ketiga berdasarkan kedinasan, yang keempat berdasarkan ruang lingkup, dan yang kelima berdasarkan jumlah, dan yang terakhir yaitu berdasarkan aliran informasi. Berdasarkan cara penyampaian, komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dengan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan merupakan komunikasi secara langsung, baik saling tatap muka atau tidak antara komunikator dengan komunikan menggunakan lisan. Contohnya komunikasi melalui telepon, dialog atau video conference dan sebagainya. Yang kedua komunikasi tertulis, yaitu proses komunikasi yang menggunakan media tulis, misalnya seperti membuat surat, memo, spanduk dan sebagainya. Jenis komunikasi yang kedua yaitu berdasarkan jalur komunikasi. Berdasarkan jalur komunikasi terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa perantara orang maupun media. Komunikator dan komunikan langsung bertatap muka atau face to face, tidak dipisahkan oleh fisik, jarak, dan waktu. Sedangkan komunikasi tidak langsung komunikasi yang dilakukan melalui perantara baik dari orang maupun melalui media komunikasi, contohnya telepon, surat dan sebagainya.
Jenis komunikasi yang ketiga yaitu berdasarkan kediknasan. Terdapat 3 jenis komunikasi berdasarkan kediknasan. Yang pertama komunikasi formal, informal, dan non-formal. Komunikasi informal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang secara tegas yang telah direncanakan dan ditentukan baik dalam struktur organisasi maupun dalam peraturan yang telah disepakati. Contohnya seperti rapat kerja, seminar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang bersifat pribadi yang tidak didasarkan ketentuan dalam struktur organisasi atau peraturan, contohnya kabar burung, desas-desus. Yang ketiga yaitu komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah komunikasi yang terjadi bersifat non-formal dan formal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi anggota organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya seperti rapat tentang perusahaan berulang tahun. Jenis komunikasi yang keempat yaitu berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup ini terbagi menjadi 2 komunikasi. Yang pertama komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang terjadi antar sesama anggota organisasi atau kantor di dalam lingkungan organisasi tersebut. Contohnya komunikasi antara pemimpin dengan staf atau staf dengan staf dan lain-lain. Sedangkan komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau kantor dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau kantor seperti promosi, kerjasama, dan sebagainya. Berdasarkan jumlah komunikasi terbagi menjadi 2 yaitu komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Komunikasi perorangan yaitu komunikasi yang terjadi antara 2 orang, contohnya seperti wawancara, dialog, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang terjadi antar sekelompok orang yang sifatnya tukar pikiran dalam memecahkan suatu masalah untuk memperoleh tanggapan atau masukan, sepertinya contoh rapat. Dan yang terakhir jenis komunikasi yaitu berdasarkan aliran informasi yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah, merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak, contohnya seperti memberikan pengumuman, nasihat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi 2 arah, komunikasi yang bersifat timbal balik. Jadi komunikasi ini memberikan respon atas informasi yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga komunikasi ke atas, jenis komunikasi dari staf kepada pimpinan. Yang keempat yaitu komunikasi ke bawah, jenis komunikasi dari pimpinan ke staf. Yang terakhir yaitu komunikasi ke samping, yang merupakan komunikasi yang terjadi pada orang yang memiliki posisi sejajar. Sarana komunikasi kantor. Proses komunikasi dapat lebih efektif jika dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi kantor. Sarana komunikasi kantor tersebut bisa menggunakan media komunikasi. Media komunikasi yaitu sarana tempat berlalunya pesan yang disampaikan. Karena komunikasi kantor tidak hanya terjadi dalam kantor saja, tetapi juga bisa keluar kantor, sehingga media komunikasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Media komunikasi eksternal yaitu media komunikasi yang digunakan dalam komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau kantor dengan masyarakat yang ada di luar organisasi atau kantor tersebut. Dalam media komunikasi ini ada 4 media yaitu media cetak, media visual, media auditif, dan media audiovisual. Media cetak ini seperti contohnya majalah, surat kabar, brosur, buletin, dan lain-lain. Sedangkan media visual ini contohnya seperti film, televisi, foto, lukisan, pameran. Media auditif yaitu seperti telepon, tip, recorder, radio,
dan lain-lain. Media audiovisual yaitu seperti televisi, film, dan video. Kemudian media komunikasi internal yaitu sarana komunikasi yang terjadi antar sesama anggota organisasi kantor di dalam lingkungan organisasi atau kantor. Media ini dapat berupa tertulis dan lisan. Contoh komunikasi internal tertulis yaitu contohnya seperti papan pengumuman, majalah, nota, laporan tahunan, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi lisan seperti telepon, rapat kerja, dan telekonferensi. Efektivitas komunikasi kantor atau yang dikenal dengan 7C. Yang pertama yaitu credibility atau kepercayaan. Proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan karena komunikasi dapat terjadi jika adanya sikap saling percaya dan membutuhkan antara komunikator dengan komunikan. Yang kedua yaitu konteks atau perhubungan atau pertalian. Proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor perhubungan. Apabila tidak terjadi kontak atau hubungan komunikasi tidak akan terjadi. Yang ketiga yaitu konteks atau kepuasan. Komunikasi harus menimbulkan rasa puas dari kedua belah pihak. Kepuasan tersebut akan tercapai apabila berita atau pesan yang dikirimkan oleh komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Yang keempat yaitu clarity atau kejelasan. Faktor kejelasan sangat penting dalam proses komunikasi karena ketidakjelasan dapat mengakibatkan interpretasi yang diberikan komunikan akan berbeda dengan yang dikehendaki oleh komunikator. Yang kelima yaitu continuity dan konsistensi, kesinambungan dan konsistensis, yaitu komunikasi yang berlangsung jika terdapat kesinambungan dan konsistens atau keajegan hubungan dari dua belah pihak. Komunikasi harus dilakukan secara terus-menerus, konsisten, dan informasi yang disampaikan jangan saling bertentangan. Yang keenam yaitu capability of audience, yaitu kemampuan pihak menerima berita. Kemampuan komunikan sangat menentukan dalam proses komunikasi. Dalam hal pengiriman berita atau pesan perlu disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman pihak penerima berita. Oleh karena itu, komunikator harus menghindari penggunaan istilah-istilah yang tidak lazim dan sukar dipahami oleh komunikan. 7C yang terakhir yaitu channel of distribution, yaitu saluran pengiriman berita. Saluran atau sarana yang dipergunakan dalam pengiriman berita merupakan faktor yang penting dalam proses komunikasi. Agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik, diperlukan media komunikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Media tersebut bisa melalui media cetak seperti koran, majalah, surat kabar, ataupun media elektronik seperti radio, televisi, telepon, dan internet. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan tulis di kolom komentar. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.